warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid dari kelas 30C. Adapun materi yang akan saya paparkan: 1. Upacara Pramuka, 2. Sejarah Pramuka, 3. LKBB, 4. Tali temali, 5. Pioneri, 6. Sandi, 7. Menaksirkan. Upacara gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara. Upacara umum. Upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti upacara setiap hari Senin. 2. Upabuklat. Upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. 3. Upatupla, yaitu upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Adapun contoh upacara umum. Selanjutnya, upabuklat dan upatuplat siaga. Upacara dalam pendidikan pramuka siaga. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua, keluarga, atau pembina. Upabuklat dan upatuplat penggalan. Upacara dalam pasukan pramuka penggalan. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalan berbentuk angkara, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Adapun tata cara upabuklat. 1. Masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekannya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Pradana menjemput pembina. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Laporan pradana kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih. Pengucapan dasadharma, amanat pembina, pembina menerima doa, pembina memimpin doa, laporan pradana kepada pembina, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana, pemimpin meninggalkan lapangan upacara, penghormatan pemimpin reka kepada pradana, pradana meninggalkan tempat, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Adapun tata cara upatuplat. Masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekannya. Pradana masuki lapangan upacara. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Pradana menjemput pembina. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Laporan pradana kepada pembina upacara. Penurunan bendera merah putih. Amanat pembina memimpin doa. Laporan pradana kepada pembina. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Pembina meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. Pradana meninggalkan tempat. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Selanjutnya, sejarah pramuka di dunia. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dilirisnya, yaitu kumpulan tulisan, dan dibuatlah sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting. 2. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Gelguides, yang kemudian diteruskan istri beliau. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama KUP atau Anak Serigala, dengan buku Jungle Book yang menjadi pedoman kegiatannya. Pada tahun 1919, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka, dan beliau juga mendapatkan sebidang tanah di Chinford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan Gilwell Park. Pada tahun 1920, dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris. Dan pada tahun 1958, Biro Kepramukaan di Dunia
dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada, dan berkelanjutan hingga membuat pramuka menjadi tersebar luas di setiap negara. Materi selanjutnya yaitu LKBB. LKBB atau keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada bentuknya suatu perwatakan tertentu. Adapun jenis-jenis LKBB. LKBB tanpa menggunakan tongkat dan LKBB menggunakan tongkat. Fungsi LKBB: 1. Menumbuhkan sikap disiplin. 2. Menumbuhkan rasa disiplin. 3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. 4. Menumbuhkan rasa persatuan. Selanjutnya, tali temali. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali. Ikatan adalah ikatan tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Simpul. Pertama, simpul mati. Simpul mati adalah menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul hidup, yaitu untuk mengikat tali pada tiang. Kegunaan lainnya untuk menjerat atau membuat jebakan. Simpul anyam. Simpul anyam terbagi menjadi dua, yaitu simpul anyam 1 dan simpul anyam ganda. Simpul anyam 1 adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar ke dalam keadaan kering atau tidak licin. Simpul anyam ganda adalah menganyam dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin.
Adapun ikatan. Ikatan pangkal adalah salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lain. Ikatan jangka, yaitu digunakan untuk membuat tandu darurat atau dapat digunakan untuk mengikat timba atau ember. Ikatan tarik, yaitu berfungsi untuk turun ke jurang atau atas pohon. Ikatan palang, berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam menggunakan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek, seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan alat lain sebagainya. Pun tujuan pioneering, yaitu memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering yaitu memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antara teman pramuka. Dapat diterapkan pada saat genting seperti kecelakaan, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang sebuah objek. Adapun contoh pioneering. Sandi. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi ini yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Selanjutnya, macam-macam sandi. Sandi koordinat. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi merah putih. Cara menggunakannya adalah dengan membuat kata kunci merah putih dalam tabel, kemudian isi tabel yang kosong dengan huruf A sampai Z. Kedua, sandi angka. Sandi angka adalah sandi pramuka dengan penomoran pada masing-masing alfabet. 3. Sandi rumput. Sandi rumput adalah salah satu bentuk aplikasi turunan dari sandi Morse, di mana titik pada sandi Morse ditulis dengan rumput yang pendek, sedangkan garis ditulis dengan rumput yang tinggi. Keempat, sandi Morse, yaitu sandi pramuka yang terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membentuk suatu huruf atau kalimat. Sandi Morse, yaitu sistem referensi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal tertentu yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F. B. Semafor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semafor. Materi selanjutnya yaitu menaksirkan. Menaksirkan adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi menjadi berbagai macam, yaitu menaksir diri sendiri, menaksir jarak atau perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara menaksirkan tinggi pohon dengan metode segitiga siku-siku. Pertama, ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm dari pangkai pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat, yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter. Tandai sebagai titik B. Selanjutnya, titik B tersebut didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus.
Intailah dari sebelah kiri, intailah dari sebelah titik C ke puncak pohon yang ditaksirkan tingginya melalui ujung atas tongkat E, sehingga antara titik A, E, dan D menunjukkan garis lurus. Selanjutnya, agar tercipta garis lurus, rubahlah atau geser maju dan mundur titik pengintaian titik A. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan E, ukurlah jarak antara titik B dan C. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE kali A dalam kurung AB tambah BC tutup kurung AB. Cara menaksirkan lebar sungai. Perbandingan segitiga. Tentukanlah titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. Kemudian, tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atas atau dengan objek lain, misalnya tongkat yang ditancapkan. Kemudian, tentukan titik C sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat. Dengan menyusuri tepi sungai, jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus terbentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Tandailah titik C sebagaimana cara menandai titik B. Selanjutnya, titik D dengan cara tentukanlah titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC, sehingga CD sama dengan 1/2 BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara titik B, C, dan D harus merupakan garis lurus. Kemudian tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik C, D, dan E terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C, sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Jika telah terbentuk garis lurus, berhentilah dan tandai itu sebagai titik E. Ukurlah jarak antara titik D dan E. Kemudian, terakhir, untuk menghitung tafsiran lebar sungai tinggal mengalihkan dua jarak DE. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.